Salam sejahtera buat semuanya yang mungkin sempat mendengar ocehan atau kicauan saya, Mbak Gung Hendrawan, yang jelas pada kesempatan ini saya sedikit menyampaikan bahwasanya terutama warga Indonesia yang ada di Indonesia dan semuanya yang ada di Indonesia, syukuri, nikmati Indonesia, karena di mana-mana tidak ada yang seperti Indonesia di seluruh dunia. Kalau Anda tidak percaya, berarti Anda kurang tahu benar tentang Indonesia. Wajib kita syukuri, kita nikmati bersama anak cucu kita, saudara-saudara kita. Dan untuk kali ini, untuk lebih bahagianya lagi, bahwasanya hidup itu yang penting gimana caranya kita nomor satu bisa berguna bagi orang lain. Syukur-syukur tidak menyakiti orang lain, syukur-syukur bisa membantu. Jadi syarat masuk surga, ya soalnya kamu yakin surga iku mbono mbora, neraka mbono mbora, saya tidak memaksakan kehendak. Yang jelas lek kepingin hidup bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau enggak kepingin hidup susah, jangan susahkan orang lain, oke? Dan untuk mencapai kebahagiaan yang jelas, kamu jangan sampai menyakiti orang lain. Itu syarat mencapai kebahagiaan. Karena di manapun berada, ya kamu agama apa saya nggak ngerti. Saya di sini tidak mau bicara soal agama, karena agama itu urusan hati saya dan Tuhan saya. Nggak boleh kita memaksakan kehendak tentang agama dan merasa paling bener, paling oke, paling hebat, dan merasa tafsirnya itu paling top, paling bener. Soalnya apapun yang terjadi, saya suka berdasarkan bukti dan kenyataan yang ada. Lek tembung katanya, jarine, menurut ini, menurut itu, kalau saya kurang yakin, gitu ya. Dan apakah saya menyalahi aturan? Ya enggak, itu hak saya. Dan saya juga menghargai hak saudara-saudara, mau memeluk agama apa terserah. Yang penting tidak saling menyakiti, tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Yang jelas di sini soal agama, soal ibadah, itu yang terpenting adalah gimana kita menempatkan diri di suatu daerah atau tempat yang mana orang-orang di sebelah kita, di sekitar kita, tidak merasa terganggu dengan tingkah laku kita, dengan pola pikir kita, dengan ocehan-ocehan kita. Karena orang yang memaksakan kehendak merasa paling benar, dan ya kadang-kadang orang itu tambah gimana gitu loh. Yang jelas hidup itu merupakan pilihan. Kalau kepingin bahagia, ya kamu milih yang gimana caranya bahagia. Jangan coba-coba, jangan asal-asalan, karena hidup itu adalah perjuangan dan pilihan. Setelah memilih, Anda harus berjuang. Berjuang itu yang memerlukan pengorbanan ya perasaan, ya hati, ya harta, kadang-kadang nyawa. Dan yang terpenting, kamu kepingin bahagia itu paling gampang, karena di dunia ini semuanya sudah disediakan dan kita tinggal meraihnya. Kalau kita nggak bisa meraihnya,
Mungkin kita waktu muda saenake dhewe, koncone sinau, awake dhewe dolanan, koncone dhewe bekerja siang malam, kita happy-happy tongkrongan sing gak perlu ngoceh, ceramah-ceramah sing apa itu nongkrong-nongkrong sing gak perlu itu akhirnya padu, akhirnya ngerasani, akhirnya menjelek-jelekan si A si B. Nah, semua itu harus bener menurut keyakinan masing-masing. Kayak di sini aku dengar ada Gus Nur, ada Gus Miftah, ada Bapak Profesor ini, doktor ini. Kadang-kadang debat harus tukaran, harus padu, harus saling menyalahkan, terus merasa dirinya paling bener. Iku lucu, gak iso merasa dirinya paling bener, itu gak bisa. Karena semua itu berdasarkan bukti dan pengalaman yang ada. Contoh ya, umpamanya kita wis contoh menamakan anak, kadang-kadang orang, wah kalau bisa nama anak kita yang ke Arab-Araban atau artinya yang bagus. Kalau saya menamakan anak, tinggal kita itu gimana sayang tenanan, apa ingin anak kita sembarangan apa gimana, terserah. Yang jelas aku kalau menamakan anak atau cucu itu berdasarkan pengalaman. Umpamanya anak kita dijenengno ke Islam-Islaman, atau Ahmad atau Siti atau Asia yang berbau baik gitu ya. Kan nama Siti, nama Supri, nama Ahmad, nama kan banyak, umpamanya tukang batu, tukang pembantu rumah tangga, atau pencuri kan ada namanya Ahmad atau Siti pembantu rumah tangga. Kalau bisa namakan anak yang sesuai dengan pengalaman dan keadaan yang ada. Contoh umpamanya namanya Beverly atau Claudia gitu. Semua orang kadang-kadang, waduh namanya kebarat-baratan, namanya so artis loh. Enggak, kalau kita sayang, enggak ada pembantu namanya Beverly atau pekerja sengsara, tukang cuci, tukang masak namanya Claudia, enggak ada. Namanya mesti direktur itu siapa, manajernya siapa, Ibu Claudia atau Ibu Beverly loh, lah keren toh. Jadi nama itu enggak harus mampu Arab terus artinya bagus, ke agama Islam enggak usah. Yang penting berdasarkan pengalaman yang ada. Lek katakanlah Ronaldo, kau Ronaldo tukang becak, tukang batu enggak ono roto-roto. Ronaldo mau pemain bola, mau direktur gitu loh. Paham nggak maksudku ini? Terus pembantu rumah tangga namanya Claudia, iyo Sarauno. Terus pembantu rumah tangga namanya Beverly, ndak ono. Mungkin ya yang bekerja ya yang bagus-bagus. Oke, itu ya sebagian yang jelas. Kita ya saya sendiri ndak tahu kita ini besok kelanjutannya, katanya ada hari akhir, katanya ada surga dan neraka, katanya ada kalau mati dibangkitkan, katanya ada yang bilang dosa kita sudah ditebus Bapak di surga, katanya ada ini macam-macam versinya. Kalau saya ya gimana Kak, nggak paham dengan gitu-gitu. Aku sing penting nomor satu, orang itu like kita memane jewit orang, ya nanti kita akan dijewit gitu loh. Jadi nggak usah bicara pahala, bicara dosa, terus bisa bicara neraka, bicara surga, apa tenan apa ono gitu loh. Ya maaf loh ini, gak oleh jahil loh. Ini soalnya pahamku. Aku sing penting itu lek aku nyakiti orang, aku suatu saat disakiti orang.
Lah aku menyenangkan orang, suatu saat aku akan disenangkan orang. Nah terus besok itu hari ada kehidupan yang lain, setelah mati ada kehidupan yang lain. Saya gimana ya, nanti saya nggak setuju, tapi saya kurang pas gitu loh. Ya maaf, bukannya saya aneh atau gimana, agamanya aneh, karena di Indonesia bermacam-macam agama, terus orang Indonesia harus beragama. Saya ya karena mengikuti orang Indonesia ya, karena yang banyak yang Islam, saya ikut Islam gitu. Bukannya moro ikut Islam harus gini-gini, harus memaksakan kehendak, merasa paling bener, enggak gitu. Semua itu yang penting, semua agama itu tujuannya baik kepada sesama. Contoh umpamanya agama Islam ya, tujuannya sholat apa sih ya, tujuannya sholat ya baik sama sesama, biar baik pada sama, biar nggak ganggu, biar nggak onar, biar nggak brutal. Akhirnya diadakan sholat. Itu menurut Islam. Tujuannya zakat opo ya cek membantu orang lain. Tujuannya poso apa? Tujuannya poso yaitu biar tahu kalau orang puasa, orang lapar itu begini. Jadi kita ya cek iso bantu orang lapar kayak gini. Orang yang baik itu kadang-kadang nggak alim, orang biasa, orang normal-normal biasa, kadang-kadang yang disebut sing orang yang alim, rajin ibadah, rajin apa, pokoknya bagus, kok yo pakaiannya bagus, itu belum tentu. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu tambah sombong, koyok orang lain najis semua gitu loh, koyok dia yang paling bener. Nah itu bahaya banget. Orang yang penting itu berguna bagi orang lain, syukur-syukur iso bantu, dan jangan menyakiti. Karena apapun yang terjadi, saya dosa mbek neraka aku gak pati percaya, tapi hukum karma aku percaya banget. Karena apa? Setiap yang kita lakukan mesti ada balasannya. Kita jelek ya ada, ya balasannya di mana? Di dunia pun sudah terbalas. Kamu menyakiti orang pasti disakiti. Contohnya kemarin nggak jauh-jauh siapa orang politik, orang agamais, orang politikus yang top itu nyakiti orang lain, akhirnya tersakiti sekarang loh. Ngelek no orang lain, dirinya lebih jelek loh. Ya siapapun kadang-kadang ya wis itu loh pokoknya hukum. Yang penting hukum karma itu pasti tabur tuwe. Kita menabur angin, menuai badai pasti. Menanam padi ya cukul nasi dapatin nasi. Orang nanam padi cukul alang-alang enggak, itu enggak ada hukumnya. Yang jelas kalau kepingin bahagia ya bahagiakan orang lain, pengen hidup susah jangan susahkan orang lain. Syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau bisa jangan bicara pahala, jangan bicara dosa, jangan bicara neraka atau surga. Kita sama-sama ya yakin pula keyakinan masing-masing. Aku tanpa bukti yang nyata maaf banget, aku kurang pas. Yang penting aku gak nyakiti wong liya bakal selamat. Oke? Ya wis gitu aja teman ya. Kalau ada salah dan lebihnya mungkin kurang sepaham, saya minta maaf. Karena apapun yang terjadi di dunia ini, yang kita tanam pasti kita tuai. Oke? Karena agama saya di sini untuk Indonesia, yaitu yang terbaik, berbuat baik kepada Indonesia bersama masyarakatnya, bersama presidennya. Jangan sok ngadili pemerintah, nanti ono sing ngurus dewe-dewe. Terus kalau bisa teman-teman jangan sok jadi tentara Allah, pembela Allah, pembela Islam. Kadang-kadang lucunya kenapa?
Lah Gusti Allah mah dasar dari. Lah kok kon belani ya kowe dibelani Gusti Allah. Umpamane ada agama diganggu. Sing jelas sing Maha Kuasa itu wis ora tiak ampun sing ganggu. Jadi jangan sok bilang tentara Tuhan, jangan lucu. Tuhan itu kalau kamu yakin Tuhan itu maha dahsyat, oke mas, segalanya tanpa kamu bantu, kita mengganggu sebuah agama pasti akan kena dampaknya sendiri. Bu modern, bu mati, bu sengsara. Oke teman, ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.